iPhone 15 dan 15 Pro sudah tidak lagi jadi produk goib. Sekarang kita bisa beli varian apa aja, dengan memori berapa aja, dengan mudah di reseller resminya. Bahkan untuk varian Pro dan Pro Max warna Natural Titanium yang sempat jadi barang langka waktu awal perilisannya di Indonesia, sekarang sudah bisa kalian beli di reseller resmi, baik itu online atau datang langsung ke store-nya. Harganya juga sekarang sudah turun 2 jutaan loh, dari harga pertama perilisannya yang awalnya iPhone 15 Pro 128GB itu dijual di harga 21 juta dan sekarang turun jadi 19 juta. Dan yang memori 256GB-nya dari 24 juta sekarang jadi 22 juta. Yang Pro Max sendiri turun dari harga 25 juta jadi 23 juta. Selisih 2 juta itu lumayan banget ya, bisa buat beli keperluan lainnya. Jadi gimana? Tergiur mau beli iPhone 15 Pro atau Pro Max sekarang? Baiknya tonton video ini dulu deh, karena saya akan memberikan rumor atau bocoran yang lebih menggiurkan tentang iPhone 16 lineups, terutama yang 16 Pro dan Pro Max, yang mungkin jadi pertimbangan kalian untuk lebih sabar nunggu iPhone 16 dan 16 Pro rilis September nanti. Dan sebelum saya bahas, saya sangat berterima kasih kalau kalian mau klik tombol subscribe di bawah. Bersumber dari MacRumors, ukuran layar iPhone 16 Pro dan Pro Max bakal lebih besar dari iPhone seri Pro sebelumnya. iPhone 16 Pro akan memiliki ukuran display 6,3 inch dari sebelumnya yang berukuran 6,1 inch. Sedangkan untuk yang 16 Pro Max, ukuran displaynya jadi 6,9 inch dari sebelumnya 6,7 inch. Perbedaan 0,2 inch pada display ini pasti kelihatan banget ya, dan kemungkinan sasis di iPhone-nya juga lebih besar. Karena iPhone 15 Pro aja bezelnya udah tipis banget, hampir nggak kelihatan, jadi kayaknya nggak mungkin ya Apple memperbesar display pada iPhone 16 Pro dan Pro Max dengan menipiskan lagi bezelnya. Karena udah nggak ada bezel lagi, jadi pasti ukuran bodinya yang diperbesar. Kayak perubahan ukuran bodi pada iPhone 11 Pro dan 12 Pro, yang punya perbedaan ukuran yang lumayan kelihatan. Kalau rumor ini benar, keempat iPhone yang nanti dirilis bakal kelihatan bedanya, di mana varian yang Pro masing-masing ukurannya 0,2 lebih besar dari varian 16 biasa. Karena kabarnya yang 16 dan 16 Plus masih pakai ukuran layar yang sama kayak tahun sebelumnya. Dilemanya saya waktu pilih ukuran antara iPhone 14 Pro dan Pro Max, untuk iPhone 14 Pro menurut saya itu kekecilan dan baterainya lebih boros. Tapi untuk yang 14 Pro Max-nya, bobotnya lumayan berat dan agak susah buat ngetik dengan jari di satu tangan karena ukuran dan bobotnya yang lumayan berat. Dan tahun kemarin Apple mengganti material sasisnya dengan titanium yang lebih ringan, jadi yang 15 Pro Max itu lebih nyaman, nggak terlalu berat di genggaman. Nah, kalau nanti rumor ini benar, saya yakin orang beli iPhone 16 yang seri Pro akan bertambah karena mempertimbangkan ukuran layar yang pas, nggak kekecilan, dan harga yang lebih murah dari yang Pro Max. Semoga saja nanti baterainya lebih awet ya. Berikutnya untuk iPhone 16 reguler. Menurut Majinboo, desain kameranya itu balik lagi ke desain iPhone X dan iPhone 12. Jadi sejajar lagi. Kabarnya ini agar iPhone 16 yang reguler nanti bisa merekam special video untuk mendapatkan footage dengan kedalaman 3D yang bisa ditampilkan di Apple Vision Pro. Mungkin juga kamera pada iPhone 16 yang reguler ketambahan sensor LiDAR. Karena untuk menangkap atau merekam video dengan 3D depth sensing yang bisa ditampilkan di layar Apple Vision Pro itu butuh sensor dari LiDAR ya. Tapi kita lihat aja nanti. Untuk posisi kamera iPhone 16 Pro dan Pro Max sendiri sepertinya nggak ada perubahan. Cuma lensa kameranya aja yang lebih gede dari kamera pada iPhone 14 Pro dan 15 Pro. Karena iPhone 15 Pro kan pakai lensa kameranya iPhone 14 Pro. Perubahan fisik berikutnya yaitu iPhone 16 Pro dan Pro Max bakal ketambahan capture button di samping kanan. Kabar dari MacRumor, capture buttonnya ini mechanical dan tombol ini juga dapat merespon tekanan dan sentuhan yang memungkinkan kita bisa zoom in dan zoom out dengan hanya swipe kiri atau swipe kanan pada tombolnya. Light press untuk mengatur fokus dan hard press untuk merekam video. Dengan adanya dedicated capture button ini bakal bikin iPhone 16 Pro dan Pro Max jadi seperti kamera profesional ya, bisa mengatur pengambilan gambar atau video hanya dengan satu tombol fisik. Untuk iPhone 16 yang reguler juga kabarnya dapat action button, menggantikan mute switch. Sekarang kita
bahas tentang rumor kameranya. Kamera utama pada iPhone 16 Pro dan Pro Max masih tetap pakai 48 megapiksel dengan sensor yang lebih besar dibandingkan tahun lalu yang pakai 1/1,28 inch. Dengan demikian, gambar dan video yang dihasilkan akan memiliki dynamic range yang lebih baik, background blur yang lebih natural, dan performa pada low light yang lebih baik. Saya juga berharap focus length atau jarak fokus antara kamera utama dan objek jadi lebih dekat. Karena kasusnya pada iPhone 14 Pro dan 15 Pro itu jarak fokusnya terlalu jauh. Jadi kita harus mundurin lagi posisi pengambilan gambarnya kalau mau objeknya fokus. Kalau mendekat, kameranya secara otomatis langsung switch ke macro mode yang pakai kamera ultra wide. Yang mana pastinya kualitas kamera utama lebih baik dibandingkan kamera ultra wide. Dan kalau macro mode-nya dimatikan, gambarnya jadi blur atau buram. Kan kita jadi jengkel ya. Dan problem itu masih dibawa ke iPhone 15 Pro dan Pro Max. Jadi semoga saja iPhone 16 Pro dan Pro Max jarak fokusnya lebih dekat. Kabarnya juga kamera ultra wide-nya bakal pakai sensor 48 megapiksel tetra prisma yang disematkan pada iPhone 15 Pro Max. Tahun ini iPhone 16 seri Pro juga kebagian fitur itu. Jadi baik iPhone 16 Pro dan Pro Max bisa ngezoom sampai 5 kali optical zoom. Tapi untuk yang Pro Max, kabarnya dari akun Weibo bersumber dari MacRumor, iPhone 16 Pro Max kedapatan Super Telephoto Periscope Camera dengan focal length mencapai 300 mm. Kalau sampai rumor ini benar, kita bisa pakai kamera zoomnya iPhone 16 Pro Max buat nonton konser yang jarak tempat duduknya itu jauh banget dari panggung utama, kayak smartphone kompetitornya. Upgrade lain yang dapat diprediksi yaitu penggunaan chipset terbaru A18 Pro untuk 16 Pro dan Pro Max dan A18 untuk 16 regular dan Plus. Tentunya dengan performa dan power efficiency yang lebih baik untuk menghemat daya tahan baterai. Yang varian Pro juga dapat koneksi Wi-Fi 7 dengan kecepatan 30 sampai 40 gigabits per second. Dengan body fisik yang lebih besar, iPhone 16 Pro dan Pro Max bakal memiliki kapasitas baterai yang lebih besar dari iPhone seri Pro sebelumnya. Dan berhubung pesaingnya sudah pada pakai AI, Apple juga akhirnya ikut menyematkan AI pada iPhone terbarunya nanti, pada iOS 18. Dan ini hanya available untuk iPhone 16 model aja ya. Dengan adanya AI pada iPhone terbaru nanti, diharapkan Siri bakal dapat improve yang signifikan, iMessage yang lebih interaktif, playlist pada Apple Music yang lebih smart, AI-assisted content creation, dan banyak lagi. Dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan dari sekarang, kalian lebih pilih iPhone 15 Pro atau Pro Max yang harganya sudah turun 2 jutaan lebih murah, atau nabung lagi ngumpulin duit buat upgrade ke iPhone 16 Pro atau Pro Max? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.